Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Alam Saini, calon guru penggerak angkatan 9 SDN 01 Kampung Batu Dalam, Kabupaten Solok. Bersama dengan fasilitator Ibu Yunia Fistiwasari dan Ibu pengajar praktik Ibu Wilma Fatra. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dari modul 1.1. Ki Hajar Dewantara adalah pelopor pendidikan di Indonesia. Beliau bangsawan Jawa dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Pada zaman kolonial, pendidikan sangatlah terbatas. Dari kalangan masyarakat biasa, hanya diajarkan pembelajaran membaca, menulis, dan berhitung dasar, dengan tujuan untuk membantu perdagangan para pemilik kongsi atau pedagang India Belanda, dan hanya anak-anak bangsawan yang bisa sekolah untuk mendidik calon pegawai. Tahun 1922, lahir Taman Siswa di Yogyakarta sebagai pelopor dari sebuah proses kemerdekaan dan kebudayaan bangsa. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara pertama adalah menuntun. Menuntun di sini mempunyai arti bahwa pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup timbulnya kekuatan kodrat anak. Peserta didik sebagai manusia memiliki beberapa kodrat. Yang pertama adalah kodrat merdeka, di mana manusia merdeka adalah manusia yang hidup, lahir dan batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan diri. Merdeka yang dimaksud di sini adalah merdeka lahir atau pengajaran dan merdeka batin atau pendidikan. Berikutnya, kodrat anak adalah bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak yang mana akan mempengaruhi dalam pembentukan budi pekerti, bahkan melalui permainan dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digunakan sesuai dengan keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan dari pendidikan itu adalah untuk menuntun atau memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Menebalkan anak bisa dilakukan dengan kekuatan konteks sosiokultural seperti dalam teori konvergensi. Ki Hajar Dewantara berpesan, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Guru diibaratkan sebagai seorang petani yang menanam jagung. Ia hanya bisa menuntun tumbuhnya jagung, di mana ia harus memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur yang mengganggu hidupnya tanaman pada jagung. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo, memberi contoh dan membawa perbaikan yang ditujukan melalui perilaku. Di sini, seorang guru haruslah memberikan contoh dan suri teladan yang baik kepada seluruh peserta didiknya. Yang kedua, ing madio mangun karso. Yang di tengah harus bisa membangkitkan semangat siswanya. Apabila mereka mulai lelah dalam belajar, harus selalu memberikan motivasi, dan motivasi merupakan salah satu yang sangat diperlukan di dalam hal ini. 3. Tuthuri Handayani. Yang di belakang haruslah memberikan dorongan
supaya menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh dan siap bersaing dalam kancah internasional. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah kondisi anak-anak sejak lahir yang dipengaruhi oleh kultur, budaya, dan lingkungan tempat anak-anak berada. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kodrat zaman adalah perubahan dari waktu ke waktu. Guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup dan berkarya. Penekanannya pada keterampilan abad ke-21. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Budi pekerti. Budi pekerti merupakan kesadaran, perbuatan, atau perilaku seseorang yang berkaitan erat dengan karakter manusia. Budi pekerti bisa ditunjukkan dengan kebiasaan yang sederhana, seperti bersikap sopan, membiasakan diri bertegur sapa, salam dan senyum, juga dengan membiasakan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Perkenankan saya untuk menjawab dan merefleksi modul 11 pada kesempatan ini. Selanjutnya, saya akan merefleksi diri melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul ini? Yang pertama, saya berpikir bahwasanya siswa harus mendengarkan setiap kali saya menyampaikan materi, duduk dengan tenang, tanpa ada aktivitas lainnya, dan memperhatikan saya dengan konsentrasi. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada selesainya materi dan pencapaian KKM, dengan mengutamakan aspek kognitif anak. Ketiga, meyakini kelas yang hening dan tenang saya anggap merupakan gambaran kegiatan belajar yang efektif. 4. Saya sering memaksakan agar anak menyelesaikan tugas atau kegiatan sampai selesai dan memberikan hukuman kepada siswa yang tidak menyelesaikan tugas dengan cara mengurangi jam istirahat mereka. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Berdasarkan pada pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka saya harus bisa merubah pemikiran saya tentang sebuah pendidikan yang menyenangkan dengan cara yang pertama, merubah pemikiran bahwasanya guru dan buku bukanlah satu-satunya sumber belajar mereka, karena pada dasarnya masih banyak sumber-sumber yang lain yang bisa dan yang dapat dengan mudah mereka akses melalui smartphone yang mereka miliki. Kedua, pembelajaran terpusat pada siswa dan guru hanya menuntun, mengarahkan juga sebagai fasilitator dan pendamping mereka. 3. Merubah perilaku dengan mengemas pembelajaran lebih menarik agar meningkatkan motivasi belajar siswa meningkat. Kemudian, memberikan kebebasan pada anak untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan kemampuan, minat, bakat, dan kreativitasnya. Kemudian, tidak lagi memberikan sanksi pada siswa yang lupa atau bahkan tidak bisa mengerjakan atas apa yang saya berikan. Dan pertanyaan yang ketiga adalah, apa yang dapat segera Anda lakukan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Di sini, hal yang dapat saya lakukan atau saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain. Yang pertama adalah merancang pembelajaran yang inovatif dan interaktif dengan melibatkan peserta didik atau siswa saya. Kedua, menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil belajar Pancasila. Keempat,
Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Kelima, menerapkan sistem among atau menuntun, bukan menuntut. Yang keenam adalah pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, yang disesuaikan dengan pada masa perkembangan siswa saya. Ketujuh, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Nah, demikianlah kesimpulan saya tentang koneksi antar materi modul 11 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.